Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya bacakan dulu, kemudian cerita sebentar, kemudian pertanyaan ya. Kam akilin ayat madahibuhu, kam jahilin talqahu marzukon. Berapa banyak orang yang pinter, rezekinya itu seret. Sementara orang yang goblok, rezekinya itu lancar laksana air terjun. Cerita begini, Buya. Ada mertua punya menantu dua. Yang pertama itu lulusan UGM dari Jogja, Universitas Gadjah Mada. Kemudian punya anak sampai 3 itu hidupnya tuh mensusah mertua aja sampai ingatnya. Dia dijanjikan sama istrinya itu, tar nih kalau saya dapat kerjaan, jangankan emas permata, dolar Amerika saya borong. Penuh janji palsu. Sementara yang menantu kedua itu keluaran UGM lagi, tapi UGM dari Cirebon bukan dari Jogja. Iya. Apa tuh Cirebon? Ya kerjanya itu serabutan, dari kalau UGM dari Cirebon itu Universitas Gandul Mobil Perkenekan. Iya. Banyak jurusannya, banyak Palimanan, Jakarta, ada Cirebon, Denpasar, bahkan Palembang, pokoknya banyak jurusannya lah. Tapi dia sukses, ya. Maksudnya diacungi jempol sama mertuanya begini. Kalau yang pertama jempolnya ke bawah. Pertanyaannya, kok Allah Ta'ala tega-teganya kepada orang yang kuliahnya sukses tapi rezekinya tuh seret. Lah sebaliknya kok begitu murahnya kepada orang yang goblok nggak sekolah malah rezekinya tuh lancar. Terima kasih Buya. Ya, baik. Oke. Kita kembali kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata di bumi itu rezekinya dijamin oleh Allah. Pasti kebagian rezeki semua. Termasuk ketika salah satu biji nasi yang jatuh dari suapanmu itu yang menyebabkan engkau marah, karena Allah akan ngasih semut, ngasih makan semut. Jadi diambilin satu butir tuh dijatuhkan ke tanah. Kamunya marah kan? Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa rezeki ini sudah diatur oleh semuanya. Jadi kalau ada orang sampai terjadi kelaparan di dunia ini, itu jangan kita artikan Allah tidak mampu memberi rezeki. Tetapi karena kejahatan kita sendiri, yaitu banyak orang rakus yang mengambil bagiannya berlebihan sehingga yang lain nggak kebagian. Itu aja persoalan. Itu masalah rezeki. Kemudian rezeki dimaknai jangan berbentuk uang dan materi. Apa saja yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita, memberikan kesenangan, kegembiraan dan kenyamanan, itu semuanya adalah rezeki. Dapat suami rezeki enggak? Punya anak rezeki. Bisa sekolah rezeki. Bisa naik haji, dari semua segala fasilitas. Ternyata rezeki yang paling substantif adalah kesehatan. Pak Tato rezekinya sehari 1 miliar, mau nggak? Mau banget. Tapi cuci darah tiap hari. Mau. Bahkan rezekinya sehari 100.000. Alhamdulillah. Tapi badannya sehat. Alhamdulillah. Jadi yang mahal mana? Kesehatan. Makan sate sama makan tempe, enak mana?
Sate. Kalau giginya sakit, makan tempe giginya sehat enak nggak? Jadi yang enak itu satenya apa tempenya yang enak atau sehatnya? Jadi kalau kita mengatakan kenapa orang itu rezekinya banyak, setiap Allah memberi ada yang diambil. Tolong dicatat, tanda kutip. Setiap Allah memberi ada yang diambil. Setiap Allah mengambil masih ada yang diberi. Anak Arab urupe, bahasa Jawanya anak Arab urupe. Istrimu cantik, diberi oleh Allah. Cantik bukan main. Tapi tiap hari pengen belanja saja. Akhirnya Pak, ayu mayu, mau belakan yang ngereng-ngereng baik kan enggak? Betul enggak? Istrinya tidak cantik, tapi setia dan taatnya bukan main. Iya kan? Jadi artinya rezeki yang paling baik adalah kesehatan. Sehingga itulah keadilan Allah. Allah memberi rezeki secara adil. Adil menurut Allah, bukan menurut otakmu. Dan itu betul adil. Jadi orang bisa bahagia tidak mesti harus di rumah gedong kok. Ada nggak orang di rumah gedong tapi ngereng-ngereng, merintih? Yang rumahnya gubuk rewet tapi tertawa terbahak-bahak ada nggak? Itu persoalan, itu masalah tentang rezeki. Oke, nanti kita berpikir analisis dulu nih. Kemudian tentang ilmu. Nah, kita lihat ilmu dan rezeki. Tentang ilmu, memang ilmu itu bisa bertemu dan dia punya fungsi yang sangat menentukan sekali. Dengan ilmu bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan eksistensi kita, meningkatkan keagamaan kita. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan memberikan derajat kepada orang yang berilmu dan berilmu. Iman bisa hebat. Tapi kalau tidak didukung ilmu ya segitu. Kelasnya A. Kelasnya D. Ya kan begitu. Kalau tamatan SMA kelasnya B. S1 C. S3 A. Jadi ilmu yang meningkatkan kualitas iman kita sendiri. Termasuk meningkatkan kualitas nikmat sendiri, rezeki sendiri. Seorang dokter ahli gizi dengan ilmunya ahli gizi, dia makan apel. Man kadim tukang macun makan apel. Apelnya sama. Mana nikmat yang lebih berkualitas? Dokter atau man kadim? Dokter bisa karena dia tahu vitamin-vitamin apa yang terkandung di dalamnya, rasa syukurnya jauh lebih besar dari man kadim yang hanya merasakan enaknya saja. Betul nggak? Ini dari sisi ilmu meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas kenyamanan, rezeki, dan juga meningkatkan kemampuan seseorang mencari rezeki itu sendiri. Bisa saja orang itu kaya. Ketika dia punya sawah 100 hektar. Orangnya buta huruf. Dulu banyak Haji Muzaki di Kertas Maya buta huruf, sawahnya 80 hektar. Buta huruf. Bisa. Tetapi berapapun hartanya, berapapun kayanya orang yang buta huruf tanpa pengetahuan akan menghadapi kendala, tidak akan bisa melebihi level tertentu. Betul nggak? Orang buta huruf bisa nggak bikin pabrik mobil? Bisa. Bisa terbang? Bisa nggak orang buta huruf bikin perguruan tinggi? Itu jadi masalahnya. Jadi ilmu juga menentukan.
Ya kelasnya kelas 1, 2, 3 lah. Tapi kalau kelas eksportir, importir, ya kan begitu. Yang sangat memerlukan high technology, high skill, ya nggak mungkin dong. Kayaknya orang buta huruf, kayaknya orang yang tidak berilmu, ya akan terbatas pada level tertentu saja. Iya enggak? Orang buta huruf bisa enggak perusahaan pengembang perumahan rakyat? Nggak bisa. Yang itu aja nggak bisa sih. Aja kayak Mang Umar, ngaji Umar Tegal Gubuk, orang kaya di sana. Jadi orang setegal Gubuk dulu punya utang semua Mang Umar tuh. Dia nggak bisa nulis. Bapak Haji Hasan punya utang 1 juta sama dia. Nulisnya nggak bisa. Di temboknya dipasang panah, coret ke utara. Haji Hasan. Utang 1 juta dibujuk keluar 1 juta. Kaji Ibrahim mana utara, gelandangat ke utara. Panahnya. Nanti utangnya 2 juta 2 bulatan. Nanti kalau bayar 500 ribu dipotong separuhnya tuh. Koret. Ini bulannya dipotong. Sudah bayar. Aneh kan? Tapi kaya dia kan? Ya segitu kayanya. Bisa nggak dia bikin perbankan? Tidak bisa. Bikin BCA bisa nggak? Ya nggak bisa. Tetap aja rezeki juga ditunggu oleh ilmu. Nah, sebetulnya ada seorang filosof ditanya oleh rajanya, "Citas, kamu filosof ya? Sini. Weh filosof, saya raja yang adil. Setuju nggak? Setuju. Kamu yakin saya yakin Anda raja yang adil. Mana buktinya? Saya lihat sendiri Tuan Raja, engkau berikan kesempatan kepada rakyatnya sama. Kesetaraan. Nggak ada seseorang yang dilebihkan yang lain. Betul, kata raja. Semua rakyat saya beri modal. Kasih modal yang sama. Kesempatan yang sama. Dukungan yang sama. Ternyata hasilnya tidak sama. Dikasih modal yang sama, kesempatan yang sama, dukungan sama, fasilitas yang sama. Tetap ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Kata raja. Supaya rakyat tahu tidak ada hubungan rezeki dengan ilmu. Kalau ilmu sebagai alasan utama seorang kaya, maka sang dosen harus lebih kaya dari mahasiswa. Betul nggak? Orang-orang kaya di Indonesia yang punya toko-toko besar sepanjang jalan Cirebon, sekolahnya nggak tinggi kok. Paling SMA, betul nggak? Yang sarjana naik sepeda. Iya. Iya. Ada lagi seorang di Amerika, seorang yang sukses. Dia cerita bahwa saya ketika kuliah ngedapat nilai A nih. Nilainya saya semua, saya made. Ya saya tidak pernah ranking. Tapi saya lulus alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman saya yang apa? Komlod ya. Ya, yang ranking 1 alhamdulillah sudah pada bekerja semua di pabrik saya. Iya, tidak ada hubungannya. Karena rezeki itu sendiri sebetulnya Pak Haji apa? Puguh. Haji Puguh. Rezeki itu hakikatnya adalah dibagi oleh Allah, tidak dicari. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi may yasha wa yaqdir. Rezeki dibagi oleh Allah, diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah, dan semuanya ditakar semuanya. Jadi kata urusannya rezeki, mencari rezeki berbeda dengan kita mencari ilmu.
Kalau misalnya ilmu, kita perlu rajin. Menjada wajada. Siapa yang rajin akan dapatkan. Kalau ilmu, kalau rezeki enggak. Ketika engkau mendapatkan rezeki, jangan kau mengklaim jasamu. Aku dapat rezeki karena aku banting tulang peras keringat. Bung, terlalu banyak orang yang peras keringat tukang sekop pasir di Kertasmaya sampai sekarang tidak ada yang kaya kok. Makasih gitu aja. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.